Ya, izin Prof dan Bapak Ibu Saudara mahasiswa. Nah, terkait cara menginstal dari SPSS 25-nya itu bisa di-download di situs manapun. Di sana nanti kita akan diberikan hasil downloadnya berupa file installer dan file crack-nya di situ. Nah, nanti ketika kita pertama menginstalnya, kita jangan men-checklist run aplikasinya gitu. Jadi kita unchecklist yang kotak yang hijau yang setelah installernya selesai, maka kita tidak diarahkan ke membuka aplikasinya. Nah, nanti kita kembali ke file extract yang telah diekstrak dari winner ataupun zip-nya, kita ambil file yang crack-nya itu, Bis- kita kopikan ke file local disk C Bisa pada ditayangkan Pak, sambil tayang Pak Rafki? boleh Prof. Cuma Rafki udah install juga di laptop ini, mungkin Rafki bisa minta. Oh, sudah ada dia. Ini anggota kelasnya berapa orang nih Pak Ketua? 16, 15 ya? 16 Pak, 16 orang Pak. 16. Berarti dua yang tidak hadir ya? Tidak. Tadi siapa yang minta izin? 3 berarti Pak. 3 berarti 3 yang tidak masuk Pak. Karena kita harusnya Empat bang. kalau masuk Bapak Rafki harusnya kita berada 18 orang. Berarti 4 orang yang belum masuk Pak. 4 ya? Oh ya 4 ya. Kita 14, harusnya 18 kitanya. Ya, 4. Oke, apakah udah terlihat Prof dan rekan-rekan mahasiswa? Udah Pak Rafki ya? Nah, ini nanti kan setelah diekstrak dari hasil download pada web yang dipilih, nanti akan berupa ada yang pertama itu setup dari installernya, yang kedua adalah crack-nya. Nanti setelah menginstal yang aplikasi SPSS Statistik 25 ini, kita akan diberikan tampilan run menuju aplikasi atau tidak itu. Nanti kita pilih tidak, dan tidak muncul aplikasinya terlebih dahulu. Kita masuk ke crack ini, ada file yang bertuliskan file namanya icrfrc. Yang ini nih kita Ctrl C, kita kopikan dan kita paste pada local disk C pada program file IBM. IBM ini adalah yang membuat dari SPSS-nya. Kita buka folder SPSS, lanjut ke folder statistik, lanjut ke folder 25, dan kita paste di sini. Nanti akan muncul replace the file in destination. Nanti kita replace di sini, karena dia sebetulnya udah ada filenya, cuman ini adalah file modifikasi dari orang yang membuat atau istilahnya hackernya di sini. Jadi nanti dia akan membuat aplikasi ini full versi gitu. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membayarnya. Jadi kita replace di sini. Setelah kita replace, Bapak Ibu silakan di restart dulu laptopnya. Setelah restart baru kembali ke local disk C ini dan mencari icon SPSS dan mengirimkannya ke desktop, atau bisa langsung juga buka di desktop jika udah nanti udah ada pada setelah selesai installernya. Begitu, Prof. Ya. Atau jika ada yang mau mencoba udah mendownload, bisa dicoba sekarang juga boleh, Prof. Nanti di-share oleh mereka. Bagaimana Bapak Ibu? Atau bisa dicoba sendiri atau ya? Izin Pak Rafki, tadi dari link yang Bapak berikan tadi itu ada 2 pilihan, ada yang full version, ada 2, kalau nggak salah 2 link. Yang Pak Rafki tampilkan ini apakah yang full yang ini yang di atas atau yang di bawahnya tadi itu Pak Rafki? Ya, Izin Pak. sebelumnya terima kasih Bapak Padri. Sebelumnya Bapak Ibu silakan dicek dulu dari laptopnya pada My Computer, diklik kanan Properties, lihat di situ sistemnya apakah 32 bit atau 64 bit gitu. Jika laptopnya 32 bit maka dipilih yang 86, jika 64 bit dipilih yang 64. Itu kan ada 2 folder tadi yang di linknya Google Drive.
Kalau pengguna MacBook apakah bisa juga itu Pak Rafki yang link yang Pak Rafki link yang dibagikan? Kalau untuk Mac itu tidak bisa Pak Padri karena Mac itu dia sistemnya tertutup, jadi kita tidak bisa menginstal menggunakan crack itu, maka akan muncul memang trial version gitu. Oke, Pak. Izin Pak, ada nggak yang bisa yang mendukung support yang mensupport untuk yang ini aplikasi SPS untuk MacBook? Di saya cari dulu ya Pak Padri, nanti dikabari via Prof. Fauzan. Oke, makasih banyak sebelumnya Pak Rafki. Terima kasih Bapak Padri. Jadi Pak Padri ini MacBook apanya? Oh enggak, yang ada teman 2 orang yang di sini yang menggunakan MacBook Pak. Jadi dia titip Oke, pertanyaan oke, sekalian. oke. Ya, eh, mudah-mudahan nanti bisa men-share atau boleh pinjam laptop tetangga, laptop suami juga boleh, laptop adik gitu. Yang penting Bapak Ibu punya kesempatan untuk mencoba nanti. Oke, terima kasih ya Pak Rafki. Nanti kalau ada pertanyaan lagi tentang SPSS mungkin atau ada yang lain dulu Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ya terima kasih ya Pak Rafki untuk waktu yang sudah disediakan. Oke Prof, makasih Prof. Ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya sudah dibagi oleh ketua kelompoknya kegiatan presentasi. Saya ingin tahu terlebih dahulu ini karena kemarin dijawab ada di mana-mana begitu ya Bapak Ibu, ini boleh tolong disebutkan nama kemudian kegiatan atau aktivitasnya saat ini apa saja ya. Mungkin dimulai dari Pak Ketua dulu ya Pak Padri, silakan Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Izin Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nama saya Maizal Padri, panggilan sehari-hari Padri. Untuk kegiatan sehari-hari Padri, Padri merupakan guru di SLB Negeri 2 Sawah Lunto, Kota Sawah Lunto, Pak. Dan sudah mengajar lebih tahun. Terima kasih 10 Pak. tahun. Wah, udah berpengalaman banyak ini Pak Padri ya. Terima Masih kasih masih Bu belajar Pak. Rizka. Bu Rizka Fadilah, silakan Bu. Baik Bapak, izin nama Rizka Fadila Effendi. Eh, Sekarang lagi mengajar di SLB 1 Kamang Baru dan sudah 2 tahun berada di sekolah ini. Sekarang tinggalnya di Sijunjung Pak, tepatnya di perbatasan Sumbar Riau. Oh, Sumbar Riau. Ya Bapak. Jauh berarti Kamang Barunya ya berarti maksud saya tidak di tepi jalan raya ini berarti ya Enggak Pak, masuk ke dalam. masuk ke dalam. Oke, Ya. terima kasih Bu Rizka. Silakan Bu Yusrawati. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Yusrawati. Sekarang mengajar kepala sekolah Pak di SLB Negeri 2 Pariaman, itu sudah mengajar selama 22 tahun. Jadi kepala sekolah itu lebih kurang 12 tahun. 12 tahun. Wah, sudah senior sekali nih Bu. Ya apa Bu Yusrawati. Tapi kalau misalnya nanti kepala sekolah bentuk penelitiannya atau tetap juga ada yang diajar bidang tertentu Bu Yusra? Nggak ada Pak, sekarang kan kepala sekolah nggak mengajar Pak, cuman Oh, itu administrasi. administrasi. Jadi kalau untuk penelitiannya mau mengajar nanti atau rencananya seperti apa? Mengajar Pak di Mengajar. vokasi, ya Oh, di oh, vokasi. di vokasi. Oke, terima kasih Bu Yusrawati. Silakan Bu Indah. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi wabarakatuh ya. nama saya Indah Purwanti Mugianti, Pak. Dipanggil Indah. Saya mengajar di kepala sekolah di SLB Rumah Tia Kota Sawah Lunto, Pak. Sudah 10 tahun mengajar dan 7 tahun jadi kepala sekolah. Wah, 3 tahun langsung diangkat kepala sekolah Bu Indah ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bu Indah. Silakan Bu. Siapa Bu Rizka? Baik, terima kasih Pak.
Perkenalkan nama saya Rizka Amani, biasa dipanggil Rizka. Sekarang lebih ngajarnya home visit dan juga bantu-bantu dosen di kampus. Gitu. Home visitnya biasanya kegiatan apa itu Bu Rizka? Lebih ke kegiatan ini Pak, pembelajaran Kalistung untuk anak-anak usia perkembangan. Perkembangan. Oke. Makasih Bu Rizka. Ya, Pak. Silakan Bu Yutri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan nama saya Yutri Haryanti, berdinas di SLB YKB Talawi Sawah Lunto sudah 15 tahun di Sawah Lunto, Pak. Untuk berdinas sendiri sudah 20 tahun. 20 tahun. Terima kasih, Pak. Beda ya sama Bu apa tadi Bu Indah? Beda sekolah, Pak. Beda sekolah. Oke. Ya, terima kasih Bu Yutri. Pak. Selanjutnya Bu Desri Sasmita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalkan, nama saya Desri Sasmita. Kegiatan saya saat ini adalah mengajar di SLBN 1 Panti di Kabupaten Pasaman. Terima kasih. Oke. Di Pasaman ya, di SLB juga Bu Desri. Terima Ya, Pak. kasih. Kita lanjutkan ke Bu Widi, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Widi Kumara Jaga Paramudita. Sekarang di Padang. Pekerjaan saya 2 tahun ini sebelum lulus dan setelah lulus itu jadi guru pendamping khusus di TK Primagama. TK Primagama. Ya, TK Primagama Padang, Pak. Pada itu yang apa namanya TK-nya untuk TK umum atau TK apa itu Bu Widi? Soalnya TK umum, jadi di sana ada anak ADHD. Nah, di situ saya jadi guru pendamping khususnya, Pak. Oke. Oke, terima kasih Bu Widi. Silakan selanjutnya Bu Sentia Andani. Pak, perkenalkan saya Sentia Andani Putri, Pak. Sekarang posisi lagi di Padang, sebelumnya pernah mengajar di SLB Cendana Dwi. Sudah mengajar di SLB selama 1 tahun, Pak. 1 tahun. Oke, terima kasih Bu Sentia. Bu Titin, silakan Bu Titin. Iya, Pak. Sumarni ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Titin Sumarni, panggilan Titin, Pak. Sekarang jadi kepala sekolah di SLB Lentera Bunda, Kota Solo, Pak. Kota Solo. Oke, terima kasih Bu Titin di Lentera Bunda ya. Oke Bu Putri Legenda Wulandari, silakan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Putri Legenda Wulandari. Saya saat ini bekerja sebagai terapis anak di salah satu yayasan tumbuh kembang dan autis di Jakarta Barat. Dan sudah bekerja di sini sudah mau 2 tahun. 2 tahun. Oke, Bu Putri dulu S1-nya di mana Ibu? S1-nya di UNP Pak, jurusan pendidikan luar biasa angkatan 2018. Oke. Oh, jadi S2-nya ingin balik ke sini ya meskipun kerja di Jakarta ya Bu Putri. Iya Pak. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, kenapa ya gambarnya jadi miring kelihatan di sini? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyadi, biasa sehari-hari dipanggil Mul. Kegiatan sehari-hari saya mengajar di SLB Negeri Kota Langsa, Provinsi Aceh, Pak. Lama mengajar lebih kurang 12 tahun. 12 tahun. Jadi di Langsa sekarang posisinya Pak Mulyadi? Iya, Bapak. Boleh tahu kenapa memilih bergabung di S2 pendidikan khusus di UNP nih, Pak? Kalau saya bergabung memilih S2 di UNP itu karena saya cinta akan dunia pendidikan dan S1 saya juga dulu di UNP, Pak. Juga pendidikan luar biasa, angkatan 2007. Oke.
Nanti karena alma mater S1-nya di sini dulu ya. Iya, Oke, Bapak. terima kasih Pak Mulyadi. Iya, Bapak, sama-sama. Selanjutnya silakan Bu Fitri Handayani ya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Handayani, Pak. Saya sekarang mengajar di SLB Negeri 1 Bukit Tinggi. Sudah lebih dari 14 tahun. Oh, sudah lebih 14 tahun. Ya, alhamdulillah Pak. Wisuda di UN tahun 2009. Januari 2010-nya saya sudah dinas langsung PNS di SLB 1 Bukit Tinggi. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih informasinya Bu Rizka. Maaf tadi enggak ya. Siapa yang belum ya? Bu Pina ya, rasanya Bu Pina Novalia ya. Silakan Bu Pina. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak, saya Pina Novalia. Sekarang saya mengajar di SLBN 15 Kaum Batu Sangkar, Pak. Mengajar kurang lebih sudah 10 tahun, Pak. 10 tahun. Oke, terima kasih Ibu Bapak semua. Ada yang belum terlewat oleh saya Pak Ketua? Yutri kayaknya belum. Bu Yutri udah tadi? Udah, berarti udah Pak. Ya. Oke ya Bapak Ibu, jadi terima kasih untuk perkenalannya dan terima kasih senang sekali saya bisa diberi kesempatan juga untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu dari pendidikan khusus ya tentang mata kuliah statistika. Nah, sebelum kita masuk pada materi ya yang barangkali materi non parametrik ini yang barangkali sering akan Bapak Ibu gunakan kalau Bapak Ibu nanti penelitiannya menggunakan statistika ya, karena statistik non parametrik ini biasanya karena sampelnya sedikit dia tidak bersifat normal ya, jadi banyak mungkin kalau nanti Bapak Ibu setahu saya ya biasanya kelasnya tidak besar-besar kan Bapak Ibu, ada yang siswanya 3, ada 7, ada 6 ya, jadi mungkin kalau ingin pakai statistika juga ya, nah mungkin bisa menggunakan nanti statistika non parametrik ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu juga kenapa prodinya ya memasukkan mata kuliah statistika, tapi secara umum statistika memang diberikan di S2 karena orientasinya Bapak Ibu meskipun sudah ada yang mengajar di sekolah-sekolah SLB ya bisa juga nanti untuk jadi dosen ya. Kalau jadi dosen kita penelitian mahasiswa tuh nggak bisa kita paksakan satu jenis saja kualitatif saja gitu ya. Maka akan ada mahasiswa yang akan penelitiannya kuantitatif. Nah kita kalau kuantitatif perlu bantuan statistika. Jadi artinya statistika ini adalah alat bantu bagi Bapak Ibu ya yang akan menulis tesis nanti kalau penelitiannya statistik kuantitatif. Kalau tidak kuantitatif ya nanti tidak akan perlu menggunakan statistika. Tapi sekali lagi terutama yang mungkin masih berpikir saya bercita-cita jadi dosen nanti ya di sekolah di prodi pendidikan khusus ya. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu menggunakan statistika nanti untuk membimbing mahasiswanya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ya, ini alat bantu saja ya, alat bantu untuk penelitiannya. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu yang 16 orang ini sudah punya bayangan penelitian nanti mungkin saja ingin mengembangkan sesuatu ya, mengembangkan media, mengembangkan video, mengembangkan alat media-media tertentu misalnya untuk berhitungkah ataukah untuk membaca dan sebagainya, dan ingin tahu seberapa efektif media kita ini ya. Nah, mungkin penelitian bentuknya diuji sebelum kita menggunakan media tersebut, kemudian dibandingkan dengan yang setelah menggunakan media. Atau kalau punya beberapa kelas itu yang kalau di penelitian-penelitian prodi lain kan dia biasanya di sekolah ya, sekolah umum ya Bapak Ibu punya banyak kelas untuk pembandingnya ada dibandingkan kelas yang satu dengan lain. Mungkin saja tadi misalnya tadi Bu Indah di sama-sama Sawalunto dengan Bu apa tadi ya Bu
Padri sama Bu Yutri, 3 orang Bu Pak. Yutri bertiga ya. Nah, bisa saja nanti ya, karena biasanya ya setahu saya, tapi silakan Bapak Ibu nanti lengkapi ya untuk apa namanya keunikan Bapak Ibu punya siswa yang unik-unik yang tidak bisa disamakan satu sama lain ya. Nah, tapi misalnya kalau untuk berhitung saja gitu ya, mungkin kalau bisa dikumpulkan anaknya yang mempunyai kondisi yang sama sebanyak 3 orang, diberikan satu perlakuan dibandingkan dengan yang kondisi kelompok yang lain yang mirip-mirip juga dengan itu ya, yang satu pakai media, yang satu tidak pakai media, atau yang satu pakai media A, yang satu lagi pakai media B misalnya. Nah, itulah bentuk-bentuk mungkin ya, bentuk-bentuk penelitian yang sudah Bapak Ibu diskusikan juga dengan Pak Dr. Zadrian kemarin. Itu semuanya asumsinya datanya berdistribusi normal ya, sehingga dipakailah uji T, ANAFA 1 arah, ANAFA 2 arah. Nah, sekarang untuk 2 pertemuan kita yang pertama, kita asumsikan datanya tidak berdistribusi normal ya. Seperti saya sebut, umumnya kalau Ibu Bapak nanti penelitian kuantitatif, sampelnya tidak banyak saya kira ya. Berapa paling banyak mungkin anggota kelas Bapak Ibu ini yang tadi sudah menyebutkan sedang mengajar gitu? Bu Rizka, berapa siswanya Bu Rizka? Rizka Fadila, Pak. Iya, Rizka. Ya, Rizka Fadila. Kalau Dila itu sekarang megang kelas individual, Pak. Jadi kalau kelas individual ini satu sesi itu 1 orang anak, Pak, khusus anaknya gitu, Pak. Oke. Nah, kalau gitu berarti mungkin ya kawan-kawan ini banyaknya mungkin nanti penelitian subjek tunggal ya. Nah, baca buku Prof. Dinas kira nanti. Nah, tapi ya sekali lagi ini hanya alat bantu dan tidak perlu pula mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Zardian, tidak memerlukan pula pintar matematika, harus bisa pintar statistik gitu ya. Bapak Ibu kalau untuk SPSS kita nanti pakai alat bantu saja kan. Bapak Ibu agak alergi dengan rumus-rumus ya, nggak usah lah pakai rumus, pakai lambang-lambang. Sangat alergi dengan rumus Pak, sangat alergi dengan rumus. Kalau rumus untuk menghitung uang kan tidak apa-apa ya Pak. Itu kalau bisanya banyak Pak. Jadi kalau ya kita sebenarnya tidak perlu nanti kalau presentasi tidak perlu mungkin menjelaskan secara detail rumus-rumusnya ya. Saya makanya menganjurkan Bapak Ibu untuk memakai SPSS saja langsung ya. Jadi tapi kalau ada yang ingin menunjukkan untuk apa ini gunanya ujinya, data yang seperti apa yang akan kita uji ya, itu silakan saja. Tapi nanti ya kita minta bantuan SPSS. Nah, seperti saya sebut tidak susah SPSS ya Bapak Ibu, terutama yang biasa memasak, mengikuti misalnya ingin melihat YouTube ya, atau melihat tutorial, membaca Pak. Ya, tutorialnya saja, mengikuti 1 lakukan ini, 2 lakukan itu, 3 ya SPSS-nya gitu saja, tidak perlu pula dihafal karena tidak akan diuji, tidak boleh lihat-lihat ya dihafal. SPSS-nya itu hanya ya kita ngikuti langkah tutorialnya itu, kemudian nanti yang paling penting tentunya menafsirkan hasilnya itu. Apa hasilnya? Nah, kita tadi ingin kita mengembangkan media tertentu ya, kita ingin mengetahui minat siswa sebelum didik sebelum dan sesudah pakai media. Nah, mungkin nanti yang pertama siapa itu uji tanda ya. Itu uji tanda itu nanti di apa saja. Kamu minatnya untuk mata pelajaran ini coba 1, 2, 3, 4, 5. Kamu coba gambarkan minat kamu berada di angka 1 kah, di angka 2, di angka 3, di angka 4 atau di angka 5 ya. Yang 5 paling sangat baik misalnya, yang 1 sangat tidak baik atau sangat rendah minatnya, yang 5 sangat tinggi ya, yang 2 misalnya
tadi sangat rendah, yang 2 rendah ya, yang ketiga sedang, yang 4 sangat tinggi, yang 5 sangat tinggi misalnya. Nah, suruh dia memilih minatnya, kemudian kita kasih dia media. Setelah itu nanti coba sekarang sudah menggunakan media, bagaimana minat kamu dalam pelajaran ini ya, atau dalam bidang ini. Dia memilih lagi. Nah, nanti ada yang mungkin makin baik minatnya, tinggi, ada yang tetap saja tidak berubah, Pak, minat saya sebelum dan sesudah, kayak gitu juga. Ada malah yang turun ya, tidak suka saya dengan media Bapak Ibu itu, ya dulu minatnya 3 skornya, kemudian setelah penelitian mungkin menjadi 2. Tidak apa-apa. Nah, itu kita nanti analisis namanya dengan uji tanda atau uji Wilcoxon ya. Nah, oke ya Bapak Ibu, sebagai pengantarnya, ada pertanyaan atau komentar dulu dari Bapak Ibu? Boleh, mungkin Bapak. yang sudah membayangkan saya sudah punya rencana penelitian gini Pak, boleh juga ya. Silakan Pak Fadri. Ya, izin Pak, yang terkait untuk ini Pak, untuk presentasi ada beberapa teman ternyata karena kebingungan kemarin SPS belum ada, karena ada beberapa yang ditutup SPSS, ada yang bahan presentasinya belum ini. Izin Pak, apakah boleh untuk nanti beberapa kelompok berusaha untuk presentasinya besok Pak, gitu Pak. Jadi di malam ini dipersiapkan sama dengan setelah menginstal SPSS-nya gitu Pak. Ya, kalau karena waktu kita dipadatkan begitu, kalau saya pikir kalau SPS-nya tidak ada, mungkin bisa minta bantuan salah satu membuka SPSS-nya, yang lain karena bisa gitu Pak Fadri ya, atau mungkin saya yang bukakan SPSS-nya nanti, atau Bu Yusra, karena sudah. Coba boleh raise hand sini berapa orang yang sudah memiliki SPSS selain dari Bu Yusra tadi yang aku sudah sukses diinstalkan oleh orang IT, ada? Bu Putri juga sudah ya, Bu Putri Legenda, sudah ada. Siapa lagi? Bu Rizka juga sudah. Jadi gimana Pak Padri, artinya mungkin yang presentasinya menyampaikan saja, nanti yang lainnya membantu untuk mengentrikan datanya di SPSS. Bisa begitu? Gimana Bapak Ibu? Kita kembali bisa seperti itu kita apakan? Boleh Bang, nggak apa-apa. Oke, siap. Oke Pak, siap Pak. Oke, kalau gitu ada lagi yang lain yang ditanyakan atau mungkin dikomentari dulu. Tadi saya sebut ya, saya sudah punya bayangan atau semua sudah, Pak, ini statistika ini enggak cocok dengan rencana riset saya atau penelitian saya Pak gitu. Saya tetap tidak pakai statistika gitu ya. Atau gimana? Sepertinya Pak tidak pakai statistika untuk sepertinya Pak. Kenapa Bu Widi? Makin ke ujung makin kompleks dia Pak. Kalau mungkin karena itu tadi Pak, anak kami kan sedikit, terus beberapa banyaknya tuh kayak ngambil pengembangan gitu kan. Jadi tidak terlalu terpakai statistikanya Pak. Nah, kalau Bapak Ibu pengembangan, saya kira itu maaf. Pengembangan, saya kira Bapak Ibu kan akan biasanya kan untuk pengembangan itu kita melihat validitas ya, praktikalitas, dan yang berikutnya apa, efektivitas gitu ya. Nah, efektivitas itu ya itu biasanya perlu statistika ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengatakan ini efektif ya? Nah, yang paling sederhana tentunya misalnya ya dibandingkan sebelum dengan sesudah memakai produk, apanya, mungkin motivasinya yang kita bandingkan, minatnya yang kita bandingkan, kreativitasnya yang kita bandingkan, tapi sebelum dan sesudah ya. Nah, itu juga meskipun 3 orang misalnya siswa Bu Widi ya, saya kira masih perlu statistika juga gitu ya. Jadi diukur misalnya minatnya sebelum, pakai angket minat. Angketnya mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu tentunya yang cocok untuk kondisi siswanya seperti apa angket minatnya, kemudian nanti diberi perlakuan menggunakan produk yang dikembangkan. Setelah itu setelah selesai diberi perlakuan, kita ukur lagi minat, maka kita bandingkan minat setelah dengan sebelum. Nah, kita katakan pada orang, loh, ini loh produk saya sudah bagus, sudah valid, sudah bisa digunakan, dan juga
sudah efektif dalam meningkatkan minat belajar ya. Ditunjukkan hasil minat setelah lebih baik daripada sebelum misalnya. Nah, itu masih mungkin itu ya Bu Bidi ya, untuk membanding-bandingkan yang sebelum dan sesudah. Nah, oke. Apa lagi ya, kalau misalnya Bu Pina sudah punya rencana penelitian mengembangkan apa atau bentuk penelitiannya gimana Bu Pina? Pernah pakai perbandingan, Pak, penelitian komparatif, Pak. Perbandingan apa yang rencananya mau dibandingkan Bu Pina? Itu Pak, media scan barcode sama media flashcard digital, Pak. Oke. Nah, terhadap apa itu? Terhadap hasil belajar kah, kreativitas kah yang mau dibandingkan atau apa? Motivasi belajar, Pak. Nah, kalau motivasi, nah itu juga membandingkan motivasi antara dua kelompok yang pakai media tadi ya juga perlu statistika untuk mengatakan bahwa ini lebih baik dari itu atau itu berbeda dengan itu atau hasilnya yang ini lebih baik daripada media ini lebih baik daripada media itu. Oke. Nah, ya oke lah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu memang tidak pakai statistika, bayangkan saja nanti mau jadi dosen membimbing mahasiswa ya, mudah-mudahan jadi dosen begitu, kemudian masih juga diperlukan statistikanya. Oke, kita bisa mulai ya Ibu Bapak. Silakan kelompok yang sudah dibagi oleh ketua atau kesepakatan kelompoknya, siapa yang pertama? Ya, baik, izin Pak mengambil alih memoderatori kegiatan diskusinya Pak. Oke, silakan Bu Rizka ya. Oke, baik, terima kasih waktunya Pak Prof. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizka Amani. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1. Nah, di kelompok 1 kita bahas ada 3 uji tanda, chi-square, sama uji Wilcoxon. Nah, yang pertama itu materinya terkait uji tanda. Nah, uji tanda akan dipaparkan oleh Putri Legenda. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih ke Rizka. Sebelumnya, Lagen boleh minta tolong bantu share screen Excel-nya Kak Ika, soalnya laptopnya gak mau hidup. Sudah terlihat share-nya? Sudah, Kak. Oke, Kak. Baik, izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan di sini saya selaku anggota kelompok 1. Di sini saya bagiannya untuk menjelaskan tentang uji tanda atau syntax. Jadi seperti yang udah disinggung sama Bapak tadi, kalau untuk pengertian dari uji tanda itu sendiri merupakan uji non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel. Jadi memang uji tanda ini itu tuh sampelnya ada dua, misalnya seperti membandingkan setelah dan sebelum yang dijelaskan sama Bapak tadi. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa materi terkait tentang uji tanda. Kak Ika bisa tolong di zoom sedikit.
Oke. Nah, di bagian atasnya. Oke, ini dengan tujuan dari uji tanda sendiri itu untuk menguji dugaan ada atau tidaknya perbedaan dari dua kondisi yang berbeda untuk dua sampel yang saling berpasangan. Nah, kemudian data dalam uji tanda itu bersifat ordinal, yakni data yang dianalisis berupa tanda positif dan tanda negatif. Jadi dari dua sampel ini atau dua yang sesudah atau sebelum itu kita bisa lihat tandanya positif atau negatif, makin bagus atau ternyata lebih menurun. Nah, sementara itu ada nilai nol itu tidak diikutsertakan. Kenapa? Misalnya sebelumnya dia ngasih nilainya 2, sesudahnya masih 2. Jadi itu tidak ikut di analisis. Kemudian uji ini dinamakan uji tanda karena data dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda. Yang dibilang tadi bahwa dalam uji tanda itu ada positif dan negatifnya. Itu yang disebut tanda-tandanya. Nah, kemudian pada uji tanda tidak menanyakan berapa pengaruh secara kuantitatif, tetapi hanya menyatakan mempunyai pengaruh positif atau negatif gitu. Contohnya, misalnya sampel yang diukur sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Misalnya sebelumnya ternyata anaknya gini gitu, setelahnya makin membaik. Jadi hasil dari uji tanda itu tidak bentuk kuantitatif tapi lebih ke positif atau negatif, lebih baik atau tidak gitu, sesudah atau sebelumnya. Nah, ini ada beberapa ini ada rumus di mana ada dua jenis dari uji tanda itu. Misalnya untuk sampel kecil atau N-nya itu kurang dari 25. Jadi subjek itu atau respondennya itu cuman di bawah 25 atau sama dengan 25. Itu ada rumusnya yang ini. Ya, pengujian dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip uji binomial dengan P sama dengan Q atau sama dengan setengah. Jadi P-nya itu setengah atau proporsi kasusnya itu 0,5 gitu misalnya. Nah, ini yang untuk kurang dari 25. Kemudian sedangkan untuk sampel besar N-nya lebih dari 25 atau sampelnya lebih dari 25 dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan C kuadrat yang rumusnya sebagai berikut. Nah, ini juga ada rumusnya. X kuadrat sama dengan N1 kurang N2 kurang 1 pangkat 2 gitu-gitu. Ini rumusnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau secara manual, kita pakai rumus-rumus ini. Tapi kalau kita sudah bisa menggunakan aplikasi SPSS, untuk uji tanda sendiri itu akan lebih simpel lagi. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan pengolahan data, kita harus tahu nih apa langkah-langkah yang kita lakukan. Untuk uji tanda sendiri itu langkah-langkahnya satu, merumuskan hipotesis. Jadi kalau sudah ada penelitiannya nih, pengennya meneliti tentang apa, kita rumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Kira-kira H0-nya apa, HA-nya apa. Misalnya H0-nya ternyata setelah dilakukannya penelitian ini tidak ada perubahan. Yang kedua, misalnya HA-nya terdapat perbedaan atau ada perubahan misalnya. Kemudian yang kedua, menentukan tingkat signifikan atau alfanya. Ini nanti untuk langkah-langkah ini nanti saya jelaskan berdasarkan contoh yang sudah saya siapkan. Selanjutnya, menghitung nilai statistik uji. Kemudian yang keempat, menentukan kriteria pengujian, kriteria pendekatan penerimaan hipotesis. Jadi setelah diuji datanya, kita baru menemukan atau menentukan mana nih hipotesisnya yang diterima atau ditolak. Selanjutnya yang kelima, kita akan bikin kesimpulan. Oke, kita coba masuk ke contoh penelitiannya. Di sini untuk contoh penelitiannya itu, oke, terima kasih Kak Ika. Untuk hasilnya dalam sebuah komunitas, jadi ada sebuah komunitas, di dalamnya ada 10 orang tunanetra yang akan menggunakan printer penerjemah teks audio.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah printer penerjemah teks audio ini dapat membantu tunanetra dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, dilakukan pendataan dengan mengambil sampel sebelum dan sesudah menggunakan alat ini. Setiap tunanetra akan diberikan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait penilaian mereka tentang efektivitas penggunaan alat. Pertanyaan di dalam kuesioner ini memiliki penilaian terdiri dari 1 sampai 5. 1 itu tidak efektif, sampai 5 yang sangat efektif. Tuh. Ini salah satu hasil penelitiannya. Terus kemudian ujilah dengan tingkat signifikan 5%. Kemudian apakah terdapat perbedaan efektivitas penggunaan alat sebelum dan sesudah. Kemudian setelah dilakukannya sudah dilakukannya kuesioner, ini hasil tabelnya ada responden A, B, sampai J, kemudian dia ngasih nilai sebelumnya atau X-nya itu 3, 2, 3, 3, ada 4, ada 3, ini. Kemudian untuk setelah menggunakan alatnya tuh di sebelahnya, atau Y, gitu. Nah, sebenarnya untuk datanya tuh hanya sampai sebelum dan sudah. Tuh, kita lanjut ke langkah yang pertama. Ini yang di sebelahnya. 1, merumuskan hipotesis. Jadi H0-nya itu atau hipotesis H0-nya tidak terdapat perbedaan antara kondisi X dan Y. Ini hipotesis awalnya. Terus kemudian hipotesis HA-nya terdapat perbedaan antara kondisi Y, X dan Y. Jadi ada 2 kemungkinan setelah menggunakan alat ini. Apakah alat ini dapat membantu tunanetra dalam mendapatkan informasi atau tidak, atau ternyata dengan adanya alat ini mereka lebih terbantu atau lebih efektif menggunakan alat ini, misalnya begitu. Ya, selanjutnya yang kedua kita menentukan tingkat signifikan atau alfa. Pada kasus ini menggunakan tingkat signifikan 5%. Sehingga tingkat kepercayaannya itu 95%. Nah, kemudian untuk sampelnya, N-nya itu kan di sini respondennya A sampai J atau 10 orang, maka lebih kurang dari 25. Untuk rumusnya itu P-nya sama dengan Q atau sama dengan setengah atau 0,5. Selanjutnya, masuk ke langkah ketiga, menghitung nilai statistik uji. Diketahui berapa nilai N yaitu nilai yang bertanda positif, dan N yang bertanda negatif. Nah, untuk N1-nya, untuk rumus N itu N1 tambah N2. Kemudian kita lihat dari data tabelnya, untuk yang positif ini kalau kita hitung itu positifnya ada 7. N1-nya ada 7. Ya, kemudian untuk N2-nya atau yang negatifnya itu ada 2. Kemudian ada yang 0. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal, kalau 0 itu kita tidak hitung atau tidak kita lakukan analisis. Jadi yang kita analisis hanya 9. Jadi ada 7 yang positif dan 2 yang negatif. Jadi ada 9 data yang kita analisis. Kemudian selanjutnya menggunakan pendekatan binomial, maka akan ditentukan nilai X, di mana X menyatakan nilai tanda yang paling sedikit. Jadi dari tadi N1 dan N2-nya itu kan ada N1-nya 7, N2-nya ada 2, maka untuk mendapatkan nilai X kita ngambil yang paling sedikit, yaitu 2. Nah, setelah tahu nilai N9, nilai X-nya 2, nilai P-nya tadi 0,5, maka kita lihat di tabel bionominal yang bisa kita searching di Google juga gitu. Di situ setelah kita cocokkan, ternyata hasil dari untuk PX-nya itu sama dengan 0,063. Oke, ini hasil di menghitung nilai statistik uji. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat.
menentukan kriteria pengujian hipotesis diterima atau ditolak. Jadi ada rumusnya. Kita kan ada uji dua pihak kan, itu sama dengan ditolak tolak HO jika 2PX kurang dari alfa. Jadi diketahui PX-nya tadi 0,063, kemudian sehingga 2PX itu sama dengan 2 dikali 0,63, hasilnya 0,126. Sehingga untuk 2PX sama dengan 0,26 itu lebih besar daripada lebih kecil daripada 0,5, sehingga HO-nya ditolak. Kemudian untuk kesimpulannya, setelah membandingkan nilai PX dan nilai alfa, diperoleh bahwa HO-nya ditolak, sehingga kesimpulan dengan tingkat signifikan 5% dan dengan data yang ada disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan alat. HA-nya menggunakan printer penerjemah teks audio lebih efektif digunakan oleh tunanetra dalam mendapatkan informasi. Mungkin itu secara manualnya kita kalau mau menggunakan kalau kita mau melakukan uji tanda secara manual. Itu Kak Ika mungkin boleh minta tolong aplikasi SPSS, soalnya laptopnya nggak support untuk Zoom yang satu lagi. Iya, boleh. Bentar ya. Pak, lempar salah Pak. Tina soalnya sedang kuliah Pak. Segan matiin kamera. Makasih ya Pak. Sudah terlihat, Bapak Ibu. Ya udah Kak Ika. Oke. Saya dibesarkan Bu, apa namanya biar enggak terlihat yang di belakangnya lagi. Iya Pak. Oke ya, udah. Ya, terima kasih Kak Ika. Izin melanjutkan. Oke, untuk data yang tadi kita itu akan coba masukkan ke aplikasi SPSS, di mana di aplikasi ini itu ada yang namanya data view dan variable view. Nah, sebelum itu kita ke bagian variable view. Kemudian di namanya kita bikin yang kolom satunya. Kita tulis sebelum. Sebelum dan sesudah. Oke, kemudian untuk desimalnya kita nolkan. Boleh jelaskan kenapa kita nolkan Bu Putri? Jadi di nolkan biar jadi hasilnya memang dari nol gitu. Ini caranya. Ada yang tahu? Tidak ada apa-apa dinolkan, ya dinolkan bagus supaya jangan apa nanti ya. Nanti kalau dia tidak nol, itu desimal itu berarti angka di belakang koma ya. Jadi kalau kita tidak nolkan, maka satu kita tulis satu nanti munculnya 1,00 ya. Kalau kita muncul ketik 3,00, jadi agak mengganggu, angkanya jadi banyak gitu. Jadi tambah mengerikan jadinya.
Oke, lanjut Bu Putri. Oke, selanjutnya sudah begitu kita masuk ke data view. Sebelum itu masuk ke measure dulu. Measure itu diganti jadi scale. Kemudian oke, masuk ke data view. Oke, sudah masuk, ada sebelum dan sesudah. Kemudian kita masukkan data yang tadi, Kak Ika. Data yang di tabel tadi, yang sebelum dan sesudah. Jadi ini bisa langsung di copy saja. Dua-duanya boleh itu Bu Ika. Dua-duanya langsung di copy ya. Nah, kedua kolom ya. Kedua kolom kita paste saja di situ. Jadi tidak perlu di entry ya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisnya, Kak Ika. Oke, analisnya kita pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian 2 relate sample. Oke, sudah masuk, kita klik tanda panahnya. Oke, sudah pindah sebelumnya, yang sesudahnya juga dipindah. Oke, kita kita ganti jadi psych, ya karena kita pakai tesnya yang uji Sign tes. ya, sign test atau tanda, uji tanda, oke ya. Kemudian oke. Oke, nah ini hasil dari data yang kita masukkan tadi. Nah, untuk ya ini dari sini kita bisa lihat bahwa untuk tanda negatifnya itu yang Wilcoxon punya Kak Ika. Oh iya, maaf. Yang bawah. Nah ya itu. Nah ini yang sesudah dan sebelum negatif difference-nya itu ada 2 tadi kan. Kita hasilnya 2 sesuai sama tadi yang ada di uji ada 7, kemudian yang nilainya 0 atau yang tidak kita masukkan dalam uji analisisnya itu ada 1. Nah, totalnya ada 10 data. Atau tadi 10 sampel orang, ada 10 orang yang kita kasih kuesioner. Kemudian di hasil ini itu sama untuk Kak, apakah suaranya masih terdengar? Masih, silakan Bu Putri. Ya. Ya. Dari hasil statistika ini dapat kita lihat bahwa hasilnya atau hipotesisnya itu masuk ke H0 atau H0-nya itu ditolak atau kita dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis yang yang dilakukan dari penelitian ini hasilnya adalah sebelum dan sesudah menggunakan alat ini ternyata ada peningkatan di mana lebih efektif menggunakan alat atau media yang tadi. Mungkin begitu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya. Bu Putri, sebentar dulu. Jadi kan sekarang mungkin ada apa ya, perlu kita cek lagi yang tadi. Sekarang kan kita di sini menafsirkan dengan 6 itu ya, 6 to tail-nya itu 0,180. Tolong dilingkar mungkin siapa Bu? Ya. Iya itu. Nah, ini mana yang lebih besar daripada alfa 0,05 Bu Putri? 0,05 ini 0,5 ya Pak? Hah? Iya 0,5 alfanya Pak. 0,05 alfanya biasanya. Iya. Ya. Berarti lebih besar 0,80. 0,05 ya. Iya. Mana yang lebih besar? 0,180 enggak? Iya Pak. Nah, jadi tandanya apa? Itu betul, terima kasih. Besar dari alfa. Jadi kalau besar dari alfa, yang mana yang diterima, mana yang ditolak? Jadi besar dari alfa itu yang diterima, berarti yang diterima yang HA-nya Pak. Kalau dalam ya dengan SPSS kalau dia besar signya dari alfa, H0-nya yang diterima.
Jadi kok berbeda ini kita cek lagi yang manual tadi sekali setelah ini. Jadi kalau iya, di Pak. kalau di sini yang HA-nya yang H0-nya diterima ini Bu Putri karena iya. SIG-nya lebih besar dari alfa. Ya, baik, Pak. Oke. Coba, Kak Ika. Nah, bisa kita cek yang tadi lagi kenapa kok bisa berbeda antara manualnya dengan SPSS atau ya. Yang ini, Pak. Iya. Jadi kan yang kecilnya kan 2 ya. Terus kenapa kalau 2 di mana nilai probabilitasnya pakai berapa tadi? 0, Yang ini tadi pakainya untuk P-nya itu kalau kurang dari 25 itu setengah, Pak. oh iya betul. Nah di bawah coba lihat PX-nya kan 0,0063. Ini Iya, juga Pak. lebih besar dari 0,05 kan? Oh iya, Pak. Jadi kesimpulannya tadi mungkin yang tidak apa ya. Jadi Iya, iya, sama Pak. kesimpulannya PX-nya besar dari alfa berarti H0-nya diterima. Iya, analnya di Bisa yang lain ya? Iya, Bukan Pak. ditolak ya, diterima karena apa? Karena PX-nya tadi 0,063 kan ya. Iya, iya, Pak. 0,063 itu lebih besar dari 0,05. 0,05. Bisa ditolong Bu, ini Bu Rizka yang apa menulis ini? Ya. Iya, Pak. Nah, ini coba yang 0,63 itu dibuatkan di situ lebih besar dari 0,05. Yang di sininya, Oh, Pak. ini juga sudah sebenarnya ya. Oh, pakai Yang ini, Pak. pakai satu arah pula lagi ya. Nah, jadi kalau dia besar H0-nya diterima ya Bu Putri, mungkin kesimpulannya saja yang pengambilan apanya sudah benar nih. Iya, baik, Pak. Nah, H0-nya diterima gitu ya. Jadi Iya, H0 Pak. diterima, jadi dia apanya kesimpulannya berarti tidak penggunaan Tidak. printer penterjemah itu tidak apa namanya belum efektif untuk meningkatkan kemampuan tunanetra dalam mendapatkan informasi ya. Iya, Pak. Ya jarang yang hasil manual tuh berbeda dengan SPSS gitu ya. Iya, Pak. Mungkin menyimpulkannya yang apa? Oke. Silakan lanjut. Oke, baik. Terima kasih Bapak terkait penjelasannya terkait uji tanda. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dan saya berikan datanya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator kepada Kak Ika di Oke, baik. Terima kasih Legenda untuk penjelasan terkait uji tanda atau sign. Kemudian dilanjutkan dengan uji square yang akan dipaparkan oleh Kak Desri Sasmita. Kepada Kak Desri dipersilakan. Terima kasih, Rizka. Selanjutnya itu tentang uji square. Uji chi square, Chi-square atau chi-square atau chi kuadrat ya. Ya. Izin square. Selanjutnya itu tentang uji kuadrat atau chi-square. Di mana uji chi kuadrat atau uji chi square
adalah dapat dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih dan data berjenis nominal, sehingga datanya bersifat discrete. Nah, dalam uji Chi kuadrat dihadapkan pada suatu pengujian apakah terdapat perbedaan antara frekuensi hasil observasi yang disimbolkan dengan Veno dengan frekuensi yang diharapkan oleh peneliti yang disimbolkan dengan PE atau pH dari sampel yang terbatas merupakan perbedaan yang signifikan atau tidak. Adapun rumusnya seperti ini, itu Chi kuadrat itu dengan PE dikurang V0 kuadrat dibagi dengan PE. Dengan catatan apabila frekuensi harapan tidak diketahui, maka dapat dicari dengan rumus seperti yang setara. Nah, kegunaan dalam uji kuadrat ini adalah untuk menguji hipotesis nihil yang menyatakan proporsi dari beberapa individu atau sampel yang diteliti mempunyai sifat atau kriteria yang sama. Misalnya itu proporsi tidak senang, setuju, atau tidak setuju. Adapun prosedur uji statistik Chi kuadrat, pertama yaitu adalah kita membuat hipotesis dalam uraian kalimat. Yang kedua yaitu kita akan menentukan level signifikan. Selanjutnya itu kita akan menghitung Chi kuadrat dihitung dengan kuadrat tabel. Dan selanjutnya itu kita menentukan kriteria pengujian dan kita membuat kesimpulan. Adapun contoh penelitian yang saya gunakan itu di dalam ini adalah seorang guru ingin mengetahui apakah ada hubungan jenis kelamin antara dengan tingkat prestasi siswanya. Nah, dalam hipotesisnya itu terdapat hubungan jenis kelamin dengan tingkat prestasi siswa. Di sini saya akan langsung saja mencoba menggunakan SPSS. Nah, Coba bisa dijelaskan lagi tadi datanya dulu Bu Destri, tadi data mentahnya tadi, data tabelnya seperti apa, hasil pengumpulan datanya. Jadi gimana? Nah, di sini ada siswanya itu laki-laki dan perempuan, jenis kelaminnya ada 2, dan tingkat prestasinya ada 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Di mana di sini tingkat prestasi pada laki-laki adalah lebih tinggi dibandingkan perempuan di sini yang kita lihat pada tabel. Nah, di sini saya akan mencoba melihat apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat prestasi. Jadi saya akan menggunakan Chi kuadrat atau Chi square dengan memakai aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya dari hasil data tadi sudah saya pindahkan ke Excel. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada jumlah sampel atau siswa saya ada 55. Ini jenis kelamin dan tingkat prestasi. Nah, di sini saya membuat sebuah kode itu yang akan saya masukkan ke dalam SPSS. Jadi, untuk kode pada jenis kelamin, untuk kode laki-laki saya buat dengan angka 1. Dan untuk kode perempuan saya buat dengan angka 2. Selanjutnya untuk tingkat prestasi, kode 1 itu tingkat prestasinya tinggi. Sedangkan kode 2 tingkat prestasinya sedang, dan kode 3 itu tingkat prestasinya rendah.
Nah, kembali ke variabel view, kita akan membuat namanya terlebih dahulu. Jadi karena tadi kita akan melihat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat prestasi. Jadi yang pertama kita buat adalah jenis kelaminnya. Jadi namanya kita singkat saja dengan pemberi nama JK, itu jenis kelamin. Selanjutnya kita akan mengisi palunya. Palunya ini adalah tadi kode yang telah kita buat. Nah, tadi jenis kelamin ada dua kode, angka 1 dan angka 2. Jadi untuk angka 1 kita buat untuk jenis kelamin laki-laki. Kita tambah 2 untuk jenis kelamin perempuan. Oke kan? Selanjutnya yang kedua itu adalah tingkat prestasi. Jadi kita buat di sini prestasi. Coba cek lagi tolong Bu Ika panggilannya. Coba cek lagi value-nya tadi sudah oke atau belum ya? Perempuannya tadi belum sukses kayaknya enggak. Ah, belum ter-add ya. Oh, Dua belum terlihat perempuan. Pak. Ya. Oh ya. Oke. Oke. Selanjutnya untuk prestasi ada 3 kode tadi. Untuk tingkat tinggi, kita kodenya dengan 1 itu tinggi. Kita tambahkan 2 untuk tingkat sedang. Bahkan 3 untuk tingkat rendah. Oke kan? Ini desimalnya bisa juga kita ganti dengan 0 biar tidak ada angka yang membingungkan. Kita ganti ini dengan nominal boleh. Nah, selanjutnya kita pindah ke data view. Nah, selanjutnya untuk mengisi data view, kita copy paste dari Excel tadi. Untuk jenis kelamin, kita blok untuk kode, copy, dan kita pastikan. So, ya kan? Selanjutnya untuk prestasi, kita blok kode untuk tingkat prestasi. Udah. Selanjutnya itu kita ke analis dan pilih descriptive statistik. Descriptive statistik dan ProStep. Di mana jika itu untuk row yang pertama dan yang kedua itu prestasi. Kita oke kan. Bentar Pak, salah Pak. Nah,
Oke, kita ulang lagi. Ya, enggak apa-apa, terus analyze, deskriptif, apalagi berikutnya. Hmm. Step. Oh ya, ininya statistiknya kita buat ceknya dengan chi-square. Dan continue. Oke. Nah, inilah hasil dari dan kita bisa lihat seperti yang tabel pada Excel tadi bahwa untuk jenis apa namanya? Sampelnya itu penuh dengan 55 siswa, tidak ada yang dikurangi, dan ini sesuai dengan tabel, dan hasilnya adalah kita bisa melihat person chi-square-nya adalah 0,74. Nah, dengan hasil 0,74, sebelumnya kita harus tahu gitu daftar pengambilan keputusan dalam uji square. Di mana jika nilai asimsiknya kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan antara jenis kelamin dengan prestasi belajar siswa. Sedangkan jika nilai asimsiknya besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Sehingga dapat kita simpulkan hubungan antara jenis kelamin dengan prestasi itu adalah tidak terdapatnya hubungan karena hasilnya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,074. Jadi hasil dari penelitiannya tadi itu bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat prestasi belajar. Begitu, Pak. Selanjutnya saya serahkan kepada Rizka. Baik, terima kasih Kak Desri atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke uji Wilcoxon. Nah, untuk uji Wilcoxon sendiri itu akan saya jelaskan sendiri. Nah, sebenarnya untuk uji Wilcoxon itu adalah perkembangan dari uji tanda. Nah, jika di uji tanda yang dijelaskan legenda tadi itu terkait dengan melihat positif dan negatifnya, nah ketika di uji tanda itu akan sampai ke perbedaan, mencari perbedaannya, gitu. Nah, kita tahu dulu bahwa uji Wilcoxon itu adalah salah satu alternatif untuk uji T yang berpasangan atau T-paired dalam statistik parametrik. Kemudian untuk uji ini, data harus bertipe interval atau rasio, tetapi tidak harus berdistribusi normal dan kesamaan variansi populasi. Nah, selanjutnya, data ini terdiri dari N buah. N buah ini adalah jumlah objeknya, kemudian N buah pengamatan variat, misalnya X1, Y1. Misalnya X1-nya pretest, Y1-nya posttest, atau sebelum dan sesudah. Begitupun sampai dengan sampai akhir sampel kita itu. Nah, kemudian di dalam uji Wilcoxon ini akan ada nanti nilai absolut dari selisih perbedaan antara D mutlaknya ini. Sama dengan Y dikurang X. Untuk cara mencari D mutlaknya itu post-test dikurang dengan pretest. Nah, kemudian hilangkan pengamatan yang mempunyai nilai pada 0 atau disebut juga di uji T yang dijelaskan tadi itu TAIES. Nah, jadi kalau hasil pretest dan post-testnya itu hasilnya 0, berarti itu tidak masuk ke dalam sampel kita yang akan dianalisis kayak gitu. Nah, kemudian
Dari hasil pretest dan posttest yang sudah didapat perbedaannya itu, nah nanti di ranking. Ini di ranking itu berdasarkan selisih nilai absolut dari terkecil sampai yang terbesar. Nah nanti ini akan kita lihat dari contoh soalnya. Nah, untuk langkah-langkah pengujian uji Wilcoxon hampir sama dengan uji tanda, yaitu yang pertama kita tentukan hipotesisnya dulu. Apakah hipotesisnya itu dua variabel atau hipotesisnya cenderung ke kiri atau cenderung ke kanan. Nah, kalau yang ini, yang tidak sama ini adalah yang menggunakan hipotesis dua variabel. Nah, kalau yang ini jika mx-nya kecil dari MY, berarti dia hipotesisnya ke kiri. Nah, kalau MX-nya besar dari MY, berarti hipotesisnya ke kanan. Artinya kalau X ini yang post-test, Y-nya ini yang pre-test. Nah, kemudian yang kedua, langkahnya itu kita menentukan taraf signifikansi alfanya untuk mendapatkan Z-tabel. Kemudian yang ketiga itu ada statistik uji, yaitu tabel perhitungan statistik uji Wilcoxon. Nah, data mentah kita itu, data mentah kita itu adalah X1 dan Y1. X1-nya itu pretest, Y1-nya posttest. Nah, nanti kita selisihkan dengan rumus X1 kurang Y1, dapat hasilnya di sini. Nah, di sinilah nilai absolutnya nanti, apakah dia di sini nanti kita tahu apakah dia negatif atau positif. Nah, baru nanti ditentukan nilai absolutnya, kemudian kita ranking dari yang terbawah, nilai terkecil, sampai yang ke terbesar. Nah, nanti rumusnya di sini adalah sigma RI. Nah, rumus sigma RI itu adalah penjumlahan dari RI-nya yang ini, dari 1 sampai N-nya nanti. Nah, kemudian RI kuadrat, artinya RI ini kita kuadratkan. Misalnya urutan yang 1 berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai seterusnya. Sehingga kita dapatkan jumlahnya yang rumus yang ini. Nah, untuk rumus tandanya itu sigma RI per sigma R kuadrat. Dibagi. Kemudian selanjutnya langkah yang keempat itu adalah kriteria ujinya. Jika kriteria uji ini kita dapatkan berdasarkan hipotesis yang kita itukan di awal. Nah, misalnya MX-nya tidak sama dengan MY, berarti jika statistik hitung T-nya kecil sama statistik tabel min ZA dibagi 2 untuk T besar dari statistik tabel ZA dibagi 2, maka H0-nya ditolak. Ini yang tidak sama, begitupun yang sebaliknya. Nah, kalau dia cenderung arahnya ke kiri, artinya pretestnya lebih besar dari posttest. Ini untuk perhitungan kriteria ujinya. Nah, begitupun kalau untuk yang kriteria ujinya yang cenderung ke arah kanan, artinya posttestnya lebih besar dari pretestnya. Baru nanti kita mengambil kesimpulan. Nah, untuk studi kasusnya itu saya ambil yang ini, di mana dosen pendidikan luar biasa UNP melakukan pelatihan asesmen bagi anak gangguan spektrum autisme menggunakan MChat kepada guru di SLB Autisma YPPA Bukit Tinggi. Nah, untuk mengetahui apakah pemberian pelatihan tersebut efektif atau tidak, maka dicatat skor pengetahuannya sebelum dan setelah diberikan pelatihan. Nah, inilah data-data gurunya sebanyak 11 orang. Yang di sini adalah nilai pretestnya, dan sebelah kanan itu nilai posttestnya. Nah, dengan tingkat kepercayaannya yang 95%, apakah dapat disimpulkan bahwa pemberian pelatihan ini efektif untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang asesmen anak GSA menggunakan MChat. Nah, cara untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan hipotesisnya dulu. Nah, sebelum tentukan hipotesis, kita bikin diketahuinya itu MX-nya itu adalah yang nilai post-test, dan MY-nya itu adalah yang nilai pre-test. Nah, untuk hipotesisnya, hipotesis yang digunakan adalah yang ke kanan.
Artinya jika nilai pretestnya lebih besar dari jika nilai posttestnya lebih besar dari pretest, itu artinya pemberian pelatihan itu efektif untuk meningkatkan pengetahuan asesmen MCAT. Nah, sebaliknya jika seandainya nilai pretest lebih besar, nilai posttestnya lebih kecil dari nilai posttestnya lebih kecil dari pretest, artinya pelatihan ini tidak efektif untuk meningkatkan pengetahuan asesmen MCAT-nya. Nah, yang kedua, itu kita tentukan taraf signifikansi alfanya. Itu dengan mencari tabel Z atau Z-tabel. Nah, karena tingkat kepercayaannya tadi 95%, berarti taraf signifikansinya adalah 5%. Kita desimalkan menjadi 0,05%. Kemudian kita cari nilai P-nya. P-nya itu rumusnya adalah 1 dikurang alfa. Nah, berarti 1 dikurang 0,05, hasilnya 0,95. Nah, yang 0,95 inilah yang menjadi Z-score-nya atau Z-tabelnya. Nah, kemudian dapatlah Z-tabelnya itu 1,64. Dari mana dapatnya? Kita lihat Z-score-nya itu adalah, tunggu dicoret dulu. Z-score-nya itu adalah 0,95. Kita cari di sini mana yang hasil Z-score-nya 0,95. Nah, jadi untuk lihat tabel Z itu kan ada yang negatif dan positif. Kalau ini kan kecenderungan yang positif. 0,95 itu terletak di antara mana dia? Nah, ini. Di antara 0,9495 dan 0,9505. Artinya yang benar-benar sesuai dengan 095 itu tidak ada. Nah, dari referensi yang dibaca itu kita ambilnya yang di bawah 095. Kalau yang di bawah 095 berarti kita ngambilnya yang 0,9495. Nah, kemudian untuk menentukan Z-tabelnya lihat ke yang sebelah kiri, kolom yang sebelah kirinya yang ini. Berarti 1,6, kemudian kita lihat yang bagian atasnya, yaitu 0,04. Nah, jadi untuk dapat Z-tabelnya kita jumlahkan yang 1,6 ditambah 0,04 yang ini. Jadi dapat hasil Z-tabelnya itu 1,64. Kemudian, nah, ini statistik ujinya. Nah, untuk statistik ujinya, kita kan menggunakan data pretest dan posttest ya tadi. Ini yang pretestnya, ini yang posttestnya. Nah, untuk yang nilai absolutnya, artinya selisih dari antara nilai posttest dan pretest. Nah, dari hasil ini, inilah angka-angka yang didapatkan. Artinya ini positif semua. Nah, nanti kita salin ke nilai absolutnya. Absolutnya sama dengan D1 ini. Jika nanti misalnya ada yang min di sini, ini misalnya min. Nah, ketika disalin ke kolom absolut, dia tetap yang jadi positif. Cuma di sini nanti kita bisa sesuaikan tandanya. Apakah dia positif, negatif, atau bias, atau sama yang tadi. Kalau kayak gini, yang guru 1 dan guru 2 itu kan nilai ininya 0. Nilai perbedaannya 0. Artinya dia termasuk yang data yang bias yang tidak kita masukkan ke analisis datanya. Nah, kemudian dari hasil ini kan positif semua ya. Positif semua. Jadi makanya keterangan tandanya adalah yang positif. Tapi nanti kalau ada datanya yang bernilai negatif di sini, berarti keterangan di tandanya itu juga negatif. Kemudian RI. RI itu adalah ranking, di mana kita meranking dari yang terkecil. Kita lihat di sini, di angka di sini, angka yang terkecil di sini adalah 28. Nah, angka 28 berarti dia menjadi ranking 1 kita urutkan. Kemudian ranking yang kedua adalah angka selanjutnya di atas 28 itu 32. Ini menjadi ranking kedua. Kemudian ranking 3 itu dipegang oleh angka 36. Nah, berarti dia ranking 3. Kemudian di
angka selanjutnya itu 40, di 40, berarti dia ranking 4. Kemudian di angka 44 dia di ranking 5. Nah, kemudian ada angka yang sama di sini, yaitu 48 dan 48. Berarti perbedaannya sama. Jadi untuk mencari perbedaan yang ini, kita jumlahkan. Seharusnya ini kan sudah kita sampai ranking 5. Seharusnya yang angka 48 itu kan ranking 6 dan 7. Nah, masuk ke rumus yang ini. 48 itu ada 2 datanya. Ranking yang seharusnya 6 sama 7. Nah, karena dia ini sama, jadi dijumlahkan rankingnya nanti dibagi 2, karena jumlah datanya 2. Jadi 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Jadi perankingannya di sini 6,5. Cuma nanti ini yang terdapat perbedaannya ketika dianalisis pakai SPSS. Cuma nanti itu mau ditanya juga ke Bapak kenapa dia berbeda. Nah, kemudian yang mana yang berbeda Bu Rizka? Yang ini Pak, jadi nanti ketika di hasil perankingannya itu berbeda. Kalau kita gunakan SPSS, di sini jadinya ranking 7 sama 8 yang dipakainya Pak. Sehingga data di sini jadinya totalnya 45. Nah, tapi dari yang Rizka pelajarin lewat YouTube, kalau ini tuh dijumlahkan nanti dibagi 2 sebanyak angka yang samanya Pak. Itu yang mana yang benar Pak? Iya, sudah betul merankingnya ada betul ini ya. Kalau ada 2 anak ranking berapa nih? 6 dan 7 Pak. Nilainya 48 ada berapa nih? Ada 2 nilainya. Kan ranking 6 dan ranking 7 ya. Ya. 6 tambah 7 itu seperti di atas tambah dengan 13 dibagi 2. Berarti rankingnya ya ranking 7 dan 8 gitu. Oh, berarti memang 7 dan 8 di sini ya Pak? Iya. Oh ya. Enggak, bukan. Maksud saya kalau secara manual rankingnya 6,5 gitu. 6,5, 6,5 ya. Iya Pak. Berarti udah benar yang ini ya Pak? Betul ya, itu udah betul. Ya. Coba ya SPSS dia sebenarnya kita kan enggak perlu lagi secara manualnya gitu. Iya Pak. Ini yang manualnya kayak gini Pak. Oke, betul, sudah betul ya. Baik Pak. Nah, jadi kita lanjut ya Bapak Ibu. Berarti di angka selanjutnya rankingannya itu di 52 dipegang oleh ranking 8 dan 60 itu dipegang sama ranking 9. Nah, untuk mencari RI kodrat atau ranking kodratnya Sebentar Bu, sebentar. Oh. Tadi kan sudah ranking 78. Berapa ranking berapa tadi? Salah saya. 6,5 Pak dapatnya tadi. Ranking berapa? 6 dan 7 ya? 6 dan 7 ya Pak. Iya, sorry. Bukan 7 dan 8. Ranking 6 dan 7, 6,5. Yang berikutnya ranking 8, betul. Oke. Ya salah tadi nulisnya Pak. 6 dan 7 ya, 6 dan 7. Oke. Ya, 6 dan 7 Pak. Nah, nanti kita jumlahkan rankingnya ini itu 32 hasilnya. Ini di sum pakai Excel. Nah, hasilnya 32. Nah, kemudian kita kodratkan ranking yang ini. Berarti ini 5 kodrat, 5 kali 5, 25. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. Begitu seterusnya sampai 6,5 dikodratkan itu 42,25. Nah, nanti kita jumlahkan hasilnya. Dapat 284,5. Itu adalah hasil dari RI kodratnya. Nah, yang 32 ini adalah sigma dari RI. Nah, yang 284,5 itu adalah sigma dari RI kodrat. Nah, untuk melihat yang mana positif dan negatif, seperti yang punya legenda tadi, nah kita lihat yang positifnya. Karena di sini bernilai semuanya positif, jadi positifnya yang dijumlahkan semuanya. Yang perankingannya ini kita jumlahkan, yaitu 32. Tapi seandainya nanti ada R-nya yang negatif, nanti yang negatif juga kita jumlahkan berapa hasilnya. Nah, kebetulan dari data ini semuanya R-nya positif. Nah, baru kita masukkan rumusnya. Sigma RI, yaitu 32. Kemudian kodrat dari sigma R kodrat, RI kodrat, sigma RI kodrat dikodratkan lagi itu 284,5, dapatlah hasilnya itu 1,89798339. Nah, itu yang untuk statistik ujinya.
Kemudian di selanjutnya baru kita tentukan, oh mana ini? Bentar Pak, kayaknya terhilangkan hasilnya. Nah, untuk kriteria ujinya, itu kita kan pakai kecenderungan yang ke kanan. Artinya nilai post-testnya lebih besar dari nilai pretestnya. Yang ini tadi, nilai post-test lebih besar dari nilai pretest. Jadi, jika hasil statistik hitung T-nya besar sama Z tabel, maka H0-nya ditolak. Tapi, jika statistik hitung T-nya kecil dari Z tabel, maka H0-nya diterima. Nah, kita lihat, karena hasil T hitungnya itu 1,89 dan hasil Z tabelnya itu 1,64, itu kan lebih besar angka yang 1,89. Nah, jadi sehingga H0-nya itu ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian pelatihan efektif dalam meningkatkan pengetahuan asesmen MCET bagi guru-guru di SLB Autisme YPPA Bukit Tinggi. Nah, ini kira-kira gambar kurva H0-nya diterima dan ini yang ditolaknya. Kemudian kita masuk ke yang SPSS-nya. Untuk SPSS itu hampir sama langkah-langkahnya dengan yang uji tanda tadi, yang ketika kita jelaskan oleh di legenda di awal tadi. Untuk input datanya sama, untuk itunya juga sama. Nah, kalau tadi legenda menggunakan kata sebelum dan sesudah, kalau saya digunakan di sini yaitu pretest dan posttest. Nah, ini data yang kita inputkan ke dalam SPSS-nya. Kemudian nanti kita pilih analyze yang tadi, kemudian data non-parametriknya. Kemudian pilih yang dua, tadi ya, yang dua itu. Kemudian nanti baru dapat hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau dari sini, nah ini adalah hasil dari Wilcoxon yang sudah dianalisis itu menggunakan SPSS. Itu ada negative rank, positive rank, bias, dan totalnya. Nah, di negative ranks, itu kan kita N-nya tadi tidak ada, jumlah data yang negatif itu tidak ada ditemukan, sehingga ini semua sampai ujung sum rank-nya juga 0. Nah, sedangkan di positive rank, kita menemukan datanya itu ada 9. Kemudian setelah dijumlahkan, kalau lewat statistik itu hasilnya 45, karena dia menjumlahkannya itu yang nggak pakai dibagi tadi, Pak, kalau sudah Rizka cari. Makanya hasilnya 45. Min rank-nya dapat 5. Nah, bias tadi adalah data yang tidak masuk perhitungan statistiknya, yaitu ada 2. Jadi total data kita itu tadi ada 11 yang dimasukkan di awal. Nah, ini kan ada keterangan 0A 0, di atasnya A itu artinya post-testnya lebih kecil dari pretest. Tapi sedangkan itu kan tidak ada. Makanya 0 hasilnya. Kalau di sini kan ada 9. 9 itu di atasnya B artinya nilai post-testnya lebih besar dari pretest. Nah, kalau yang C, karena bias ini keterangannya yang C, itu adalah post-test sama dengan pretest. Hasilnya 0. Nah, jadi dari sini didapatkan Z-score-nya itu 2,668. Dan p-value-nya itu 0,008. Nah, jadi kriteria uji yang Z-tabelnya yang ini, artinya jika Z hitung besar dari Z-tabel, maka H0-nya ditolak. Tapi jika Z hitungnya kecil dari Z tabel, maka H0-nya diterima. Nah, dari data kita, Z hitungnya itu adalah 2,68 yang ini. Z hitung kita 2,668, dan Z tabel kita itu adalah 1,64. Nah, jadi yang lebih besar itu kan yang 2,668, itu artinya masuk ke kategori H0-nya ditolak. Nah, begitupun juga yang p-value-nya yang ini, yang 0,08. Jika p-value-nya kecil dari alfa, yang tingkat signifikasi tadi, maka H0-nya ditolak.
Jika p-value-nya besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Nah, jadi tingkat p-value-nya itu 0,08, signifikasi alfanya itu 0,05. Jika dilihat itu kan lebih besar yang lebih kecil yang 0,08 dari 0,05, sehingga di sini H0-nya ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian pelatihan efektif untuk meningkatkan pengetahuan asesmen guru menggunakan MCAT.